Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami semua dari kelompok 2 Pendidikan Bahasa Indonesia kelas rendah. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Fauzia dan teman-teman saya. Nama saya Israfiana Ardani Putri, NPM 1912031. Selanjutnya ada Agung Saputra, ada Joko Ebib, dan juga ada Ahmad Elwi. Kali ini kita akan berdiskusi tentang metode pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Metode sendiri itu yang digunakan dalam bahasa Indonesia ada 4. Yang pertama, mungkin teman-teman bisa sebutkan. Yang pertama metode eja, yang kedua metode suku kata dan metode kata, yang ketiga metode global, dan keempat metode struktural analisis sintesis. Oke, namun kali ini pembahasan kita kelompok 2 hanya terfokus pada metode kedua, yaitu metode suku kata dan metode kata. Menurut Depdikbud, metode suku kata adalah suatu metode yang mulai pengajaran membaca permulaan dengan menyajikan kata-kata yang sudah dirangkai menjadi suku kata. Kemudian, suku kata itu dirangkai menjadi kata yang terakhir, merangkai kata menjadi kalimat. Mungkin teman-teman ada yang mau melanjutkan argumennya? Sedangkan menurut Muhammad Amin, metode suku kata adalah suatu metode yang dimulai dengan mengeja suku-suku kata. Kemudian suku kata digabungkan menjadi kata dan diuraikan menjadi huruf. Langkah-langkah pembelajaran membaca permulaan dengan metode suku kata adalah tahap pertama, pengenalan suku-suku kata. Tahap kedua, perangkaian suku kata. Tahap ketiga, perangkaian kata menjadi kelompok kata atau kalimat sederhana. Tahap keempat, pengintegrasian kegiatan perangkaian dan pengupasan suku-suku kata. Selanjutnya, Metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti babi, bu, bibu, caci, cu, cecu, dadidu, dedu, kakiku, keku, dan seterusnya. Suku-suku kata tersebut kemudian dirangkai menjadi kata bermakna, misalnya ba sama bi, jadi sama ci, da, ka sama ki, dan seterusnya. selanjutnya, Dalam proses perangkaian suku kata menjadi kata menjadi kalimat sederhana. Kemudian ditindaklanjuti dengan proses pengupasan atau penguraian bentuk-bentuk tersebut, yakni dari kalimat ke dalam kata dan kata ke dalam suku-suku tersebut. Kemudian dilahirkan istilah lain untuk metode ini, yaitu metode rangkai kupas. selanjutnya, metode rangkai kupas dapat diterapkan dengan menggunakan beberapa langkah, yaitu yang pertama, guru mengenalkan huruf kepada siswa, yang kedua, merangkaikan suku kata menjadi huruf, yang ketiga, menggabungkan huruf menjadi suku kata. Selain metode rangkai kupas, dalam metode suku kata ini juga ditemukan yang namanya metode kata lembaga. Penerapannya menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membaca kata yang sudah dikenal siswa. 2. Menguraikan huruf menjadi suku kata menjadi huruf. 4. Menggabungkan huruf menjadi suku kata. 5. Menggabungkan suku kata menjadi kata. Selanjutnya, menurut Rukayah, anak atau siswa dikatakan berkemampuan membaca permulaan jika dia dapat membaca dengan lafal dan intonasi yang jelas, benar, dan wajar, serta lancar dalam membaca dan memperhatikan tanda baca. Setelah mengetahui tersebut dicapai dalam merancang pembelajaran membaca permulaan dengan menggunakan metode suku kata. Selanjutnya, setiap metode memiliki keuntungan dan kelemahan masing-masing. Sesuai dengan pendapat Makmur Karim 1984,
yang mengatakan keuntungan dari metode suku kata yang membantu anak dalam membaca permulaan antara lain: A. Dalam membaca tidak ada mengeja huruf demi huruf sehingga mempercepat proses penguasaan kemampuan membaca permulaan. B. Dapat belajar mengenal huruf dengan mengupas atau menguraikan suku kata yang dipergunakan dalam unsur-unsur hurufnya. C. Penyajian tidak memakan waktu yang lama. D. Dapat secara mudah mengetahui beberapa macam kata. Berdasarkan pemaparan keuntungan tersebut, maka dapat ditegaskan keuntungan metode suku kata ini adalah untuk membantu anak kesulitan belajar yang cepat bosan, sehingga metode suku kata ini dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam membaca dan kesulitan belajar. Oke, Selain selanjutnya. keuntungan, metode ini juga memiliki kelemahan, diantaranya yaitu bagi anak kesulitan belajar yang kurang mengenal huruf akan mengalami kesulitan merangkaikan huruf menjadi suku kata. Metode ini biasanya sering digunakan oleh anak-anak TK, bahkan anak SD kelas rendah. Metode ini merupakan awal dari peserta didik dalam belajar membaca. Oke, ada lagi selanjutnya? Sudah, tidak ada, cukup. Cukup. Jika dirasa sudah cukup, mungkin dari diskusi tadi bisa saya tarik kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu metode pembelajaran bahasa Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama metode eja, yang kedua metode suku kata, yang ketiga metode global, yang keempat metode struktural analisis sintesis atau biasa disingkat dengan SAS. Namun, pembahasan kelompok kita pada kali ini hanya terfokus pada metode suku kata. Metode suku kata sendiri merupakan metode pengajaran membaca permulaan dengan menyajikan kata-kata yang sudah dirangkai menjadi suku kata. Dalam menggunakan metode ini diawali dengan pengenalan suku kata. Di dalam metode ini juga terdapat 2 istilah metode lainnya, yaitu metode rangkai kupas dan metode kata lembaga. Metode ini juga memiliki keuntungan, salah satunya yaitu dapat meningkatkan minat anak untuk belajar. Selain keuntungan, metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu bagi anak yang kesulitan mengenal huruf akan kesulitan dalam merangkai menjadi suku kata. Apakah ada tambahan? Jika tidak, saya rasa sudah cukup. Saya akhiri diskusi kali ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.